Cerita Beringin Kembar dan Pernikahan Putri Hamengkubuwono I. Salah satu cerita yang berkembang di masyarakat tentang beringin kembar adalah ketika di zaman Sultan Hamengkubuwono I. Dahulu kala ketika Sultan Hamengkubuwono I bertahta, ada sebuah cerita tentang sebuah perkawinan putrinya. Putri Sultan saat itu mau dipinang seorang lelakian, namun sayang, sang putri tidak begitu menyukainya. Alhasil, sang putri meminta syarat. Sang pelamarnya harus bisa berjalan dengan mata tertutup dari pendopo yang ada di sebelah utara alun-alun kidul, melewati dua beringin kembar di tengah alun-alun, dan finishnya di pendopo di sebelah selatan alun-alun. Dan ternyata siasat sang putri ini berhasil, si pemuda gagal menjalankan misinya. Kemudian sang sultan memberikan sabdanya bahwa yang bisa melewati syarat sang putri itu hanyalah pemuda yang hatinya benar-benar bersih dan tulus. Hingga seorang pemuda dari Siliwangi bisa melewati rintangan tersebut dan akhirnya menikahi putri sultan. Di cerita yang kedua, beringin kembar pintu gerbang laut selatan. Mitos lain yang berkembang seputar beringin kembar di alun-alun kidul adalah hubungan dengan selatan atau segoro kidul. Ada yang menyebutkan jika beringin kembar di alun-alun kidul merupakan pintu gerbang ke laut selatan. Kepercayaan seputar mitos ini berkembang ketika di zaman Hamengkubuwono ke-6. Dalam kepercayaan warga lokal, Keraton Jogja memang memiliki hubungan spesial dengan Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan. Makanya, banyak yang meyakini bahwa dahulu orang-orang yang hendak berbuat jahat ke Keraton Yogyakarta akan kehilangan kesaktiannya setelah melewati kedua beringin kembar tersebut. Di cerita yang ketiga, sebagai tempat latihan konsentrasi prajurit keraton. Zaman dahulu, alun-alun kidul digunakan sebagai tempat untuk latihan ketangkasan prajurit keraton. Para prajurit keraton berlatih ketangkasan, berkuda atau setonan, lomba memanah sambil bersila atau manahan, dan adu harimau atau rampok harimau di alun-alun kidul. Sejarah alun-alun kidul juga tidak bisa dilepaskan dari beringin kembar yang tumbuh di tengah alun-alun. Dulu, para prajurit sering mengadakan latihan konsentrasi dengan berjalan di antara dua beringin. Tradisi yang kini disebut masangin ini kemudian banyak ditiru orang-orang dan membuat alun-alun kidul semakin populer. Bahkan hingga kini, banyak warga yang sering datang ke alun-alun kidul dan melakukan tradisi masangin ini. Dan cerita yang terakhir, bisa mengabulkan hajat. Tradisi yang disebut masangin itu hingga kini masih sangat populer di alun-alun kidul. Bahkan tradisi ini banyak warga dari berbagai penjuru Nusantara yang sengaja datang untuk kemudian melakukan masangin. Dalam upacara Keraton Jogja sendiri, tradisi masangin ini dilakukan setelah topo bisu atau tanpa berbicara, yang diadakan setiap malam satu suro. Ritual ini dilakukan demi ngalap berkah dan memohon keselamatan keraton. Dari tradisi masangin ini lalu muncul mitos dalam masyarakat lokal bahwa siapa yang dapat melewati dua pohon beringin dengan mata tertutup, maka cita-cita atau hajatnya akan terkabul. Hasilnya, banyak orang yang penasaran dan datang untuk membuktikan mitos-mitos tersebut. Jadi, kesimpulan yang bisa kami dapat adalah yang pertama, ketika kita melakukan suatu kegiatan dengan hati yang bersih dan tulus, maka hasilnya adalah hasil yang terbaik. Yang kedua, seseorang yang hendak melakukan kejahatan ke Keraton Yogyakarta, maka kekuatan yang ia miliki akan hilang setelah melewati kedua beringin kembar di alun-alun kidul. Tiga, ada tradisi masangin dilakukan setelah topo bisu atau tanpa bicara yang diadakan setiap tanggal 1 suro. Yang keempat ada tradisi masangin masih berkembang hingga saat ini dan banyak orang yang melakukan tradisi masangin ini. Dari tradisi masangin ini muncul kepercayaan bahwa orang yang dapat melewati dua pohon beringin di alun-alun kidul dengan mata tertutup maka cita-cita dapat terkabul.